Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Mungkin seperti bulan-bulan seperti ini jelang kenaikan upah minimum untuk pekerja di Kabupaten Kudus dan sekitarnya ini kan selalu menjadi menarik untuk diperbincangkan ya. Sudah hadir bersama saya Mas Agus Juwanto, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Kepala Bidang HI dan Perselisihan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kudus. Sugeng enjang Mas Agus. Enjang sehat ya? Sehat, alhamdulillah Pak Fikri. Oke. Alhamdulillah. Mas Agus. Seperti yang kita rasakan bahwa antara pencari kerja dengan kesediaan lapangan kerja kan tidak imbang ya, sangat jomplang sehingga kadang nilai tawar buruh ini menjadi rendah. Hal ini sebenarnya butuh campur tangan pemerintah dalam hal ini. Naker. Bagaimana menurut Mas Agus? Berkaitan dengan memang kondisi saat ini antara pencari kerja dan kesempatan kerja tidak imbang, tidak balance, sehingga pemerintah melalui dengan jaring pengaman upah minimum menetapkan upah minimum setiap tahunnya. Kalau upah minimum sebenarnya tidak perlu upah minimum kalau memang kesempatan dan peluang itu balance seimbang, tapi karena kesempatan dan peluang itu tidak sama sehingga pemerintah mengatur berkaitan dengan upah minimum sebagai jaring pengaman agar jangan sampai upah kurang daripada upah minimum. Penghasilan pekerja jangan sampai kurang daripada upah minimum. Fungsi upah minimum adalah sebagai jaring pengaman karena tadi saya sampaikan tidak adanya ketidakseimbangan antara peluang kerja sama kesempatan kerja dengan angkatan kerja. Sehingga kalau upahnya tidak ada jaring pengaman dari pemerintah, maka bisa saja dunia usaha memberikan upah kurang dari wadah upah dari upah minimum, kan seperti itu. Maksud dari tujuannya ditetapkan upah minimum seperti itu, Pak. Jadi jaring pengaman, artinya jangan ada karyawan atau buruh ini yang dibayar kurang dari itu. Sementara dalam hal aturannya upah minimum ini hanya diperuntukkan bagi pekerja yang punya masa kerja 0 sampai 1 tahun kan begitu Mas Agus. Kenyataannya menurut Kabid HI dan Perselisihan, artinya apakah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini upah minimum ini sudah ditaati oleh mayoritas pengusaha di Kudus? Berkaitan dengan pelaksanaan upah minimum ini kan evaluasi kami yang tahun 2019 itu sudah pada dilaksanakan, Pak. Sudah ya. Sudah pada dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus yang sektor yang usaha yang menengah besar kecil kan seperti itu. Tapi memang di sektor UMKM memang belum kami jangkau, Pak, karena memang upah minimum ini sebenarnya memang untuk semuanya. Tapi berkaitan dengan undang-undang Omni, upah minimum hanya tidak berlaku untuk usaha UMKM. Karena upah minimum di sektor UMKM upah didasarkan upah kesepakatan. Jadi antara pekerja dengan pengusaha. Yang... Tapi di Omnibus Law kan belum berjalan ya. Selama ini bagaimana untuk yang UMKM ini? Selama ini untuk pekerja UMKM yang memang berdasarkan kesepakatan masing-masing perusahaan antara pekerja dengan pengelola atau wirausahanya atau bosnya langsung seperti itu, untuk
UMKM upah kesepakatan. Artinya upah minimum ini kan jaring pengaman dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh pengusaha kan begitu. Bahkan di Undang-Undang 13 2003 ini ada sanksinya kan begitu. Artinya bagi pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan upah minimum ini ada sanksi pidana dan juga denda kan begitu. Akan tetapi selama ini mungkin belum satu pun kita mendengar bahwa ada pengusaha yang tidak membayar UMK, akan tetapi tidak ada yang mendapatkan sanksi itu menurut Mas Agus. Ya memang seperti itu Pak, ketentuannya berkaitan dengan upah ada sanksi denda dan sanksi pidana sebenarnya. Tapi memang sampai saat ini itu belum dilaksanakan. Masih yang kita upayakan adalah dalam rangka pembinaan sehingga ada himbauan untuk melaksanakan ketentuan seperti Jadi itu. tugas dari Naker adalah membina ya. Artinya ya paling tidak usaha ini harus tetap jalan dan kesejahteraan pekerja juga harus diperhatikan kan begitu. Gitu Pak Fikri ya, kami memang sesuai tugas pokok fungsi Dinas Naker Prinkop dalam rangka pembinaan pelaksanaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan berkaitan dengan selama ini tugas itu kami laksanakan. Ya pembinaan terus kami ingatkan terus kan seperti itu. Memang untuk masalah penegakannya pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bapak. Ya sesuai tugas pokok kami, hanya kami mengingatkan terus kan itu. Ya. Jadi sesuai dengan aturan pengusaha memang boleh tidak melaksanakan sesuai ketentuan upah minimum ya. Akan tetapi ada mekanisme pengajuan penangguhan pelaksanaan upah ini seperti apa? Berkaitan dengan pelaksanaan penangguhan upah benarnya adalah hak pengusaha apabila merasa tidak mampu untuk membayar upah sesuai ketentuan. Nah, itu diberi kesempatan sebenarnya untuk setiap tahunnya mengajukan penangguhan kepada gubernur Jawa kepada Tengah, gubernur ya, yang menetapkan gubernur sehingga pengajuannya kepada gubernur. Selama ini setiap tahunnya ketika jelang kenaikan upah ini perusahaan di Kudus ada yang pernah mengajukan penangguhan Mas Agus? Untuk dalam waktu tempo 5 tahun ini tidak ada perusahaan di Kudus yang melaksanakan penangguhan upah kepada gubernur. Jadi artinya sebenarnya kalau tidak ada melaksanakan penangguhan kan tidak keberatan. Berarti sudah melaksanakan ketentuan sesuai dengan upah minimum. Harusnya. Akan tetapi kenyataannya ya memang kita tidak pungkiri Pak, ada beberapa perusahaan tapi tidak semua karyawannya. Ada memang 1-2 orang karyawan di satu perusahaan belum upah minimum, belum sesuai. Tapi pada keseluruhannya sudah dilaksanakan tapi tidak untuk semuanya kan itu, karena mungkin alasannya baru atau dengan skill yang masih perlu kan seperti itu Pak. Sebenarnya mekanisme pengajuan penangguhan upah ini seperti apa? Mungkin terlalu ribet administrasinya atau justru malah nanti membuka mungkin rahasia-rahasia perusahaan sehingga perusahaan itu memilih tidak melalui mekanisme, tapi ada juga perusahaan yang sudah tidak mengajukan penangguhan upah tapi tidak melaksanakan upah. Yang penting itu tadi ada dugaan-dugaan yang penting ledep naker ngangger moro
dikei penjelasan seperti apa kenyataannya Mas Agus? Berkaitan dengan penangguhan upah memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah adanya laporan yang telah diaudit keuangan oleh ya. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Dan akuntan publik. harus sudah diaudit ya. Sudah harus Artinya diaudit. tidak ngawur laporan sendiri tapi laporan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Iya, termasuk salah satunya itu ya. Salah satunya itu, terus yang lain adalah adanya kesepakatan dengan pekerja mau dibayar upah sesuai dengan yang disepakati karena tidak kemampuan itu. Terus yang ketiga adanya berkaitan dengan rencana penjualan dan rugi laba 2 tahun ini. Jadi untuk evaluasi oleh gubernur. Kalau persyaratannya harus akuntan publik, neraca keuangannya, kemudian rugi laba selama 2 tahun. Ini kan artinya kenyataannya akan kontraproduktif dengan ya mohon maaf ya, perusahaan ini kan tidak luput dari pengajuan kredit. Artinya biasanya kalau kemudian perusahaan itu diketahui diumumkan tidak kuat bayar UMK dengan dibuktikan mengajukan penangguhan, kan nanti malah mereka sendiri yang kesulitan mendapatkan fasilitas dari kreditur kan begitu. Maka kebanyakan perusahaan kan memilih tidak perlu mengajukan penangguhan walaupun itu mekanismenya ada. Akan tetapi yang perlu mungkin panjenengan jelaskan, seingat saya ada putusan MK ya. Artinya kalau dulu misalnya pengajuannya diterima, setahun tidak membayar sesuai dengan ketentuan, tidak perlu membayar piutang akumulasi kekurangan upah. Akan tetapi setelah ada putusan MK kan perusahaan juga wajib membayar piutangnya kepada pekerja kan begitu. Seperti apa Mas Agus itu? Berkaitan dengan penangguhan, sebenarnya namanya penangguhan itu kan sementara ya. Upah tidak dibayar untuk saat ini atau mungkin 3 bulan atau 6 bulan ke depan yang dimohonkan tangguhan. Tapi selama kekurangannya itu nanti perusahaan juga harus mengganti, membayar. Jadi tetap di akhir tahun itu akumulasinya tetap minimal UMK kan begitu. Artinya semisal mendapatkan izin penangguhan dari gubernur, tetap harus membayar yang selama yang ditangguhkan itu selisihnya kan seperti itu. Nanti di akhir atau setelah kondisinya perusahaan membaik. Maksud dari penangguhan itu kondisi saat ini belum memungkinkan, diharapkan setelah ada penangguhan baru memungkinkan. Ya, jadi walaupun diizinkan tapi tetap dia juga akan mengakumulasi kekurangan pembayaran upah di akhir tahun ya. Mas Agus, terkait dengan ini. Ya mungkin sahabat ISK yang mengalami menjadi buruh ini akan menjadi fakta tersendiri bahwa mungkin yang dipotret oleh Dinas Tenaga Kerja pada saat melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan upah minimum di setiap bulan Februari, Maret, April ya kan ada apa istilahnya itu ke perusahaan-perusahaan pemantauan pelaksanaan upah ya. Tentu hasil yang sudah dipotret oleh perusahaan itu oleh naker dan tripartit ya harusnya kan menjadi evaluasi kenapa mereka tidak melaksanakan, misalnya apakah upahnya terlalu tinggi dan lain-lain, sehingga nanti akan menjadi bahan masukan
usulan kenaikan upah di tahun-tahun setelah itu ya. Untuk kategori perusahaan besar, menengah, kecil ini yang paling rentan tidak membayar UMK ini setelah ada pemantauan itu perusahaan yang seperti apa, Mas Agus? 1-2 perusahaan yang belum melaksanakan, Pak. Itu kalau kami waktu pemantauan upah dengan alasan pertimbangan saya kalah bersaing dengan perusahaan lain di kabupaten lain yang upahnya lebih rendah karena biaya listrik, biaya bahan baku sama, terus tapi yang membedakan hanya upah sehingga tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain yang output yang dilakukan produknya sama, tapi harganya jualnya harus sama, tapi biaya produksi untuk upah mereka di Kudus karena upah minimum Kudus relatif lebih tinggi daripada yang di kabupaten yang lain terutama. Ya makanya mungkin sekarang kenapa perusahaan-perusahaan yang ada di Tangerang, di Bekasi ini pada eksodus ke daerah-daerah pinggiran ya. Mungkin salah satunya seperti itu kan begitu. Kemudian sebenarnya kalau kita mau jujur bahwa ketentuan upah minimum kabupaten ini kan hanya diperuntukkan bagi pekerja yang lulusan terendah, kemudian masa kerjanya 0 sampai 1 tahun. Akan tetapi kenyataannya ini masih bahwa upah minimum ini malah menjadi upah maksimumnya pengusaha kepada pekerja kan begitu. Kenapa seperti itu? Karena di PP 78 sebenarnya ada ketentuan yang namanya skala dan struktur upah. Akan tetapi skala dan struktur upah ini kan harus dirembuk oleh bipartit ya, artinya antara serikat pekerja dengan pengusaha. Kalau di Kudus, Mas Agus, untuk ketentuan skala dan struktur upah ini sudah ada yang menjalankan atau mungkin hanya sekedar gugur wajib saja? Artinya untuk skala struktur upahnya ini mungkin yang penting diberi beda dengan yang baru. Seperti apa, Mas Agus? Kami memang selain sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan upah minimum, Pak, kami juga pembinaan berkaitan dengan perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah. Karena upah minimum hanya jaring pengaman untuk pekerja kurang dari 1 tahun. Selebihnya perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah sesuai dengan kemampuan perusahaan masing-masing. Artinya pekerja yang baru dengan yang lama harus dibedakan berkaitan dengan gaji upahnya. Jadi harus ada masa kerja yang membedakan mereka ya. Didasarkan pada golongan, didasarkan pada pendidikan, dengan masa kerja, didasarkan dengan produktivitas, didasarkan dengan kinerja seseorang yang sehingga dengan adanya struktur itu menjadi pekerja menjadi etos kerjanya meningkat karena dihargai lebih daripada yang hanya sekedar masuk kerja tanpa mempunyai imajinasi kepada usahanya. Gitu. Dan filosofi pemberian upah itu sendiri kan juga untuk ada tercapainya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya tentu kan begitu. Ini terkait dengan yang sekarang menjadi marak dan menjadi pilihan para pengusaha. Ini terkait dengan pekerja PKWT atau yang mungkin masyarakat akrab bilang pekerja outsourcing.
Sebenarnya ketentuan outsourcing itu seperti apa, Mas Agus? Bahasa istilah outsourcing itu kan artinya ada dua sebenarnya, namanya outsourcing itu melalui pemborongan pekerjaan, Ya. yang satu melalui penyedia jasa pekerja. Untuk berkaitan dengan penyedia jasa pekerja itu hanya untuk 5 jenis pekerjaan yang boleh outsourcingkan lewat penyedia jasa pekerja. Artinya hanya 5 jenis itu yang bisa outsourcingkan. Atau yang kedua tadi melalui pemborongan pekerjaan. Pemborongan pekerjaan, perusahaan harus mempunyai alur proses produksi itu core bisnis atau non core. Ya non core bisa outsourcingkan kepada pihak lain. Artinya core business itu maksudnya pekerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan inti perusahaan begitu. Ya, yang dibolehkan outsourcingkan adalah yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan inti. Yang non core, yang itu yang mengeluarkan adalah asosiasi sektor usaha. Nah, pemerintah tidak bisa menilai itu core atau non core, yang menilai itu adalah dari asosiasi perusahaan masing-masing. Ya, jadi mungkin banyak sahabat ISK yang mungkin merasakan bahwa nyambut gawe saiki itu mungkin kebanyakan butuh materai. Artinya habis kontrak butuh materai lagi dan lain-lain kan begitu. Jadi dalam kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan yang salah kaprah memberikan status PKWT kepada karyawannya. Mungkin di beberapa perbankan ini sekarang kan sudah mulai marak di PKWT, walaupun itu sebenarnya masuk pada pekerjaan inti. Di beberapa perusahaan mungkin di Kabupaten Kudus juga banyak yang berstatus PKWT. Sebenarnya status PKWT pun kan boleh kan begitu. Boleh. Nah, ketentuannya seperti apa, Mas Agus? Untuk PKWT itu kan sebenarnya ada hanya untuk 4 jenis pekerjaan. Yang pertama berkaitan dengan paling lama pekerjaan 3 tahun. 3 tahun ya. Yang kedua produk baru. Yang 3 jenis pekerjaan untuk musiman. Yang keempat harian lepas. Hanya untuk jenis-jenis pekerjaan itu yang boleh di PKWT-kan. Tapi prakteknya banyak juga yang distatuskan PKWT walaupun ini sebenarnya pekerjaan inti juga kan begitu. Hanya saja itu mungkin sudah artinya banyak dilanggar, akan tetapi ada juga yang sebenarnya nyambut gawe sudah belasan tahun tapi statusnya masih PKWT, karena mungkin disiasati oleh pengusaha ini, katakan 1 tahun kemudian boleh diperpanjang setahun lagi, setelah itu jeda di rumah seminggu 1 bulan, nanti diundang lagi dengan kontrak yang baru. Ini berlangsung beberapa kali sehingga ketika dia sudah bermasa kerja lebih dari 15 tahun karena tidak terus-menerus jeda tadi, sehingga mereka kalaupun misalnya dirumahkan itu karena bukan di PHK tapi karena kontrak habis tidak diperpanjang kan gitu. Sebagai Kabid HI dan penyelesaian hubungan industrial ini menemukan siasat pengusaha yang seperti atau tidak, Mas Agus? Nah, memang beberapa kali kami ada perselisihan dengan karyawan berkaitan dengan itu kontrak kerja terus menerus. Ya memang seperti itu. Kadang perusahaan nakal, kontrak pertama 1 tahun, kontrak kedua 1 tahun, diperpanjang 1 tahun, terus jeda pembaharuan
pembaruan 1 tahun, ada jedanya. Jedanya di sini dalam rangka menyiasati aturan ketentuan. Ya. Seperti itu. Kalau memang harus ada jeda, waktu jeda sehingga boleh pembaruan, seperti itu. Tapi kalau memang kontrak secara terus menerus seperti itu sebenarnya batal, Pak. Batal demi hukum ya. Akan tetapi karena dijeda seminggu, akhirnya ketentuan terus menerus itu jadi hilang kan begitu, karena nyatane ini no omah seminggu kan begitu. Ini sebenarnya kalau pelanggaran hukumnya sih ya kita tidak bisa menemukan celah pelanggaran hukumnya ya. Akan tetapi kalau dari sisi kemanusiaannya mungkin penghargaan hak asasi, ketika mungkin faktanya mereka sudah bekerja sampai 15 tahun tapi masih di PKWT seperti itu, sehingga ketika nanti kontraknya habis, katakan misalnya 25 tahun mereka mulai nyambut gawe, tambah 15 sudah 40 tahun. Kondisi keluarganya sudah berbeda, wis duwe bojo, duwe anak, cicilan ini, cicilan itu. Sementara ketika di usia 40 tahun mereka kontraknya habis, tidak ada pesangon, dan tidak mungkin mereka bawa map kemana-mana karena kalah dengan yang baru-baru. Perlindungan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap kondisi seperti itu? Berkaitan dengan seperti itu, Pak, kalau memang karyawan atau pekerja itu kontrak terus menerus, terus di akhir nanti tidak ada kompensasi apapun dari perusahaan, kalau tidak terima bisa memperselisihkan, Pak. Kita coba nanti mediasi kepada dinas, dan kalau memungkinkan sehingga apa yang diinginkan karyawan dapat uang apapun, tali asih atau gimana dari perusahaan bisa terwujud seperti itu. Jadi intinya sahabat ISK yang kebetulan mengalami hal-hal seperti ini, ya silahkan jangan sungkan ke Dinas Tenaga Kerja. Boleh nanti ketemu Pak Agus Juwanto atau ketemu yang lain kan begitu. Yang penting datanya nanti mungkin terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja. Ini kan juga wajib ya. Artinya setiap pengusaha ini wajib memberikan jaminan sosial tenaga kerja. Bahkan kalau dulu sanksi itu menunggu dari Dinas Tenaga Kerja, sekarang BPJS Tenaga Kerja sendiri itu punya kewenangan untuk memberikan sanksi kan begitu. Kalau di Kudus ketaatan pengusaha mengikut sertakan program jaminan sosial tenaga kerja sudah sejauh apa, Mas Agus, yang dipotret oleh Dinas Tenaga Kerja? Untuk ketaat perusahaan di Kudus berkaitan dengan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja maupun BPJS Kesehatan sudah baik. Artinya perusahaan sudah pada melaksanakan ketentuan itu, walaupun memang kita pungkiri masih ada beberapa, karena namanya pengusaha itu kan kadang yang baru-baru mungkin belum diikutkan, atau yang mungkin resiko kecelakaan kerjanya rendah belum diikutkan, sehingga kami terus melaksanakan pembinaan dan sebagainya agar perlindungan pekerja itu benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha berkaitan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Artinya kalau nanti ada permasalahan ketenaga kerjaan berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan yang tidak diikutkan, kalau ada risiko menjadi tanggung jawab perusahaan. Wajib. Itu malah lebih berat daripada kita membayar premi murah. Kenapa kita tidak lakukan? Kalau nanti ada karyawan kita kecelakaan kerja, berangkat atau pulang atau di tempat kerja mengalami kecelakaan kerja, kalau tidak diikutkan menjadi tanggung jawab perusahaan secara penuh nilainya seperti tabel yang ada di BPJS itu nilainya
banyak Bapak. Ya artinya sesuai dengan resiko yang dialami pekerja itu ya. Seperti itu. Kami memang pernah beberapa kali melaksanakan itu. Ada perusahaan yang ya kadang masih nakal, tidak mengikutkan itu, terus nanti sampai kami perselisihan ya malah mengganti banyak gitu Bapak. Sehingga hal seperti itu sebisa mungkin seharusnya tidak dilaksanakan. Harusnya semua pekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kalau pekerjaan ini kan ada yang pekerja ini kan ada yang berstatus harian, mingguan, bulanan, borongan. Ini kalau pekerja borong itu seperti apa sebenarnya Mas Agus ini? Pekerja contoh lah misalnya di sektor industri rokok ini kebanyakan yang padat karya mulai dari batil, giling, ngepres, nyontong dan lain-lain ini kan pekerjaannya diborongkan ya. Ini seperti apa ketentuannya? Ketentuan pekerja harian, bulanan, satuan hasil itu sama Bapak. Yang membedakan hanya cara penggajiannya. Kalau harian dibayarkan per hari atau per minggu. Kalau bulanan dibayarkan 1 bulan sekali. Kalau satuan hasil adalah hasil pekerjaan yang didapatkan yang dibayar. Artinya satuan hasil seperti karyawan borong yang Bapak tadi sampaikan itu yang dibayar oleh perusahaan. Itu hanya cara pembayaran gajinya. Tapi untuk perlindungannya sama, dapat THR, dapat BPJS juga harus dapat dan perlindungan yang lainnya. Kalau kemudian mereka didasarkan satuan hasil berapa mereka bisa kerjakan hari itu ya. Sementara ketentuan yang ada di mungkin perusahaan rokok untuk bisa dapatkan standar UMK mereka kan harus harus mengerjakan katakan 4.000 batang. Ini untuk 7 jam kerja ini mereka baru bawa pulang take home pay-nya itu standar upah minimum. Padahal kenyataannya banyak di buru-buru rokok ini yang setiap harinya ini kalau misalnya saya pas kebetulan tanya garapan piro di kalih 3 itu artinya kan kurang dari 4.000 dan take home pay mereka yang dihasilkan mereka ini tentu kurang dari ketentuan upah minimum. Ini seperti apa Mas Agus penjelasannya? Berkaitan dengan upah untuk satuan hasil itu minimal ketentuannya memang harus upah minimum Pak. Harus sama dengan upah minimum ya. Tapi berkaitan dengan waktu kerja kita kembalikan lagi ke waktu kerja. Waktu kerja adalah 7 jam kerja sehari atau 40 jam kerja seminggu. Semisal kita ketahui di sektor rokok kadang hanya garapan 2.000 itu dikerjakan berapa jam kan seperti itu Bapak. Sehingga mungkin untuk teman-teman badil giling di rokok itu yang diterimanya mungkin hanya berdasarkan satuan hasil itu. Satuan hasil kalau itu. 2.000 berarti separuhnya UMK ibaratnya kan begitu. Kan, yang di perusahaan juga dengan alibi itu saya tidak mengerjakan 7 jam, 40 jam kerja seminggu sehingga tidak harus berkewajiban membayar upah selama waktu itu kan gitu. Ya artinya sebenarnya ini menjadi sangat menarik ketika Mas Agus tadi di awal bilang bahwa UMK itu menjadi jaring pengaman. Jaring pengaman itu jangan ada pekerja yang dibayar kurang dari ketentuan UMK kan gitu. Sementara kenyataannya ketika kita bicara tentang upah yang didasarkan satuan hasil, lalu beralibi bahwa karena waktunya tidak 7 jam, artinya yang dipersoalkan itu ketentuan upahnya atau waktunya. Karena pekerja kan intinya dikei garapan 4.000 yo mangkat,
dikei garapan 2.000 ya mangkat, kasarannya kan begitu. Jadi ketika kemudian mereka hanya mendapatkan 2.000, ini tentu kan dari sisi ya mungkin pengamannya kan berarti tidak berlaku kan begitu. Menurut Dinas Tenaga Kerja seperti apa itu? Nah, itu karena saya sampaikan tadi tidak imbangnya antara kesempatan kerja dan peluang kerja. Perusahaan di satu sisi kepingin bisa memberikan pekerjaan yang sesuai dengan waktu kerja normal, tapi di sisi lain banyak pekerja yang kepingin bergabung di perusahaan, sehingga pekerjaan yang sedianya dikerjakan oleh semisal 100 orang dikerjakan oleh 200 orang kan seperti itu. Jadi Pak. jatahnya akan berkurang kan begitu. Kan gitu. Ini oleh pemerintah dimaklumi ya. Ya karena ini kan di sektor padat karya Bapak, di sektor padat karya, karena yang penting kami sampaikan berkaitan dengan ketentuan jam kerja juga harus menjadi perhatian kan gitu. Benar upah sektor untuk pekerja satuan hasil atau borong itu minimal upah minimum. Tapi di satu sisi perusahaan juga namanya waktu kerja adalah 7 jam kerja sehari atau 40 jam kerja seminggu. Sehingga kalau sudah bekerja 7 jam atau 40 jam seminggu belum dibayar upah minimum, itu yang baru yang harus sesuai ketentuan upah minimum gitu loh, Pak. Ya. Jadi begitu rumit dan pelik ya soal ketentuan upah itu, apalagi bagi pekerja di sektor industri yang padat karya. Tentu kalau kita melihat ibu-ibu yang masih belum ada matahari terbit, mereka sudah berbondong-bondong ke perusahaan dan lain-lain. Ini harus dihargai kan begitu. Sehingga sahabat ISK, bahwa kenyataan realitas sekarang ini antara pencari kerja dengan kesediaan kerja sangat jomplang, artinya tidak imbang. Kadang-kadang perusahaan yang mungkin banyak yang berpendapat wis pokoknya kue nek gelem ngene nek mau wis. Lah sebenarnya kondisi seperti ini harus ada campur tangan pemerintah, karena perusahaan apapun kalau itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu harus taat dan patuh kepada ketentuan yang diatur oleh pemerintah kan begitu. Ada sanksinya, ada ketentuannya dan lain-lain. Akan tetapi di lapangan masih banyak kita temukan perusahaan yang tidak melaksanakan sesuai ketentuan itu masih tidak diapa-apain oleh Dinas Tenaga Kerja. Bahasanya terus dilakukan pembinaan. Memang Dinas Tenaga Kerja ini ada bagian khusus pengawasan ya, yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi dan lain-lain. Sayangnya pegawai pengawas ini tidak include di satu kantor Dinas Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Kudus. Mereka berkantor di provinsi dan punya perwakilan di setiap karisidenan. Ini yang harus diketahui oleh sahabat ISK yang kebetulan berstatus pekerja kan begitu. Oleh karenanya mudah-mudahan mungkin ngobrol kita pagi ini Mas Agus sebenarnya masih banyak hal yang perlu disosialisasikan, perlu diedukasikan kepada sahabat ISK dimanapun berada. Barangkali mungkin nanti bisa setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali kita ngobrol dengan tema yang berbeda kan begitu. Yang terpenting bahwa kondisi seperti ini itu masih banyak pekerja kita yang pergi pagi pulang petang
pantatnya pegel, penghasilannya masih pas-pasan. Oleh karenanya mungkin dengan edukasi dan sosialisasi ini mudah-mudahan masyarakat pekerja di Kabupaten Kudus tetap meningkatkan etos kerjanya supaya perusahaan untung, pekerjanya juga sejahtera kan begitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Agus Juwanto, Kabid HI dan Perselisihan Hubungan Industrial ya. Barangkali nanti masyarakat atau sahabat ISK ada hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan, silahkan ke Dinas Tenaga Kerja. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.